Halo semuanya, selamat datang kembali di channel gua dan pada video kali ini gua akan review Oppo F3. Jadi ini adalah HP entry level dari Oppo yang dirilis di tahun 2017. Yang dulu dijual dengan harga berapa ya? Kalau gak salah dulu 2 jutaan deh. Ya kalau untuk harga segitu gak mahal-mahal banget sih. Karena ini adalah HP entry level pada zaman itu yang ditujukan untuk orang yang mempunyai budget terbatas tapi mau mempunyai HP. Maka dibuatlah HP Oppo F3 ini dengan budget yang lebih murah. Tapi katanya HP ini tuh cocok banget buat selfie untuk zamannya. Dan kamera menjadi kelebihan utama di HP ini pada zaman itu. Tapi kan ini HP tuh udah jadul banget. Udah umurnya itu udah 8 tahunan. Udah pasti harganya itu auto turun drastis banget. Ratusan ribuan aja kalian udah dapet nih HP. Untuk pertama kalinya gua nge-review HP Oppo ya guys. Dan gua seneng banget nih dapet HP lagi. Dan lumayan banget nih buat review. Jadi pada video kali ini gua berkesempatan untuk buat HP review HP lagi nih. Oke, jadi di bagian depannya ada layar. Terus di bagian atasnya itu ada kamera depan, sensor, tipis, dan juga kamera lagi, gak tahu ini. Di bagian bawahnya itu ada tombol kapasitif home, terus back, terus ini buat ini yang tombol ini tuh buat ngeliat aplikasi yang berjalan ya guys. Dan di bagian kanannya itu ada tombol power dan juga slot hot SIM card. Dan di bagian kirinya ada tombol volume atas bawah. Dan juga di bagian atasnya itu ada lubang lubang mikrofon. Terus di bagian bawahnya itu ada lubang speaker, micro USB, mikrofon lagi, dan juga lubang headset. Di bagian belakangnya ini ada logo Oppo dan tulisan bla bla bla. Di sini ada kamera juga dan juga LED flash. Oke, jadi spesifikasi untuk HP ini adalah HP ini menggunakan layar IPS ya guys, dan ukuran layarnya itu 5,5 inch dengan resolusi 1080 x 1920 pixel dengan kerapatan 401 ppi. Dan untuk chipsetnya itu MediaTek MT6750T dengan CPU octa-core 4 x 1,5 GHz Cortex A53 dengan GPU Mali T860 MP2 dengan RAM 4GB dan internal storage 64GB. Dan untuk kamera belakangnya itu 13 megapiksel dan juga untuk kamera depannya itu 8 megapiksel. Dan untuk versi Androidnya itu Android 6 Marshmallow dengan ColorOS 3.0. Dan untuk rekaman videonya itu 1080p 30 fps. Untuk jack audio ada, wifi ada, Bluetooth 4.0 sampai 4.1. Terus GPS-nya ada, USB, micro USB 2.0 dengan support OTG. Dan juga untuk NFC belum ada. Dan untuk kapasitas baterainya itu 3200 mAh yang tidak bisa dicabut. Nah, kalau untuk sekarang berharap apa sama HP 8 tahun lalu ini? Dikarenakan HP keluaran tahun 2017 apalagi yang entry level itu udah termasuk tua. Dan untuk tes sosial media saya akan pakai YouTube yang versi browser. Dikarenakan versi YouTube yang asli itu udah gak disupport. Dan untuk performa scrollingnya itu lumayan nge-lag. Tapi asal kesabar dikit itu kalian auto bisa, karena HP ini tuh lumayan lancar. Dan untuk performa nontonnya itu juga cukup lancar. Dan ini jauh lebih lancar daripada Samsung Galaxy Grand Prime. Dan HP ini tuh lebih mending loh daripada Samsung Galaxy Grand Prime. Jadi kalian masih bisa nonton YouTube di HP ini, tapi yang versi browser, karena versi aplikasinya itu udah gak support. Nih kalau kalian gak percaya lihat aja, saya akan coba search YouTube di Play Store.
Dan gak ada yang YouTube, cuma YouTube Kids saja yang ada, dan juga YouTube musik. Dikarenakan Google itu males kalau ngedukung Android jadul. Dan kalau untuk bermain TikTok awalnya pas gua coba ini nge-crash berkali-kali. Kalian lihat aja. Tuh, kadang suka nge-crash tuh, suka force close. Dan saya coba untuk tunggu lama lagi, dan akhirnya masuk juga ke tampilan login. Dan saya coba agree aja, terus skip aja, dan akhirnya sampai ke home screen. Dan untuk performa scoringnya ini tuh lumayan nge-lag banget, kalian lihat aja. Kalian tuh jangan, kalau mau main TikTok di HP ini jangan scroll terlalu cepat, kalau gak bakalan nge-lag. Saking nge-lagnya gua memutuskan untuk pakai aplikasi yang versi light. Soalnya kalau TikTok asli kayaknya HP ini gak bakalan bertahan lama. Dan gua akhirnya menyerah dan coba aplikasi versi light. Dan ini tuh performanya hampir setara Grand Prime, tapi lebih mending daripada Grand Prime yang performanya busuk dan juga jelek. Dan untuk performa scoringnya ini tuh lumayan lancar, kadang nge-lag. Nah gimana itu ngomongnya. Dan kalau untuk bermain Instagram, HP ini tuh masih cukup lancar, cuma kalian harus sabar dikit. Ini saya pakai yang versi APK asli, bukan yang light, jadinya agak nge-lag. Singkatnya, kalian masih bisa main Instagram di HP ini, cuma kalian harus sabar dikit. Oh iya, cek dulu nih untuk hasil kameranya. Dan inilah hasil tes kamera dari Oppo F3. Oke, jadi ini adalah hasil tes kamera dari Oppo F3. Nah, menurut kalian gimana nih? Bagus gak guys? Oke, jadi ini adalah hasil tes kamera dari Oppo F3. Nah, menurut kalian gimana nih untuk hasil kameranya? Coba tulis ya di kolom komentar. Nah, kira-kira HP 8 tahun lalu ini bisa apa sekarang ya di tahun 2025 dan menjelang tahun 2026, dan kita akan lihat performanya di tahun 2025. Oh iya, gue juga punya HP Oppo F3 yang lain nih, tapi sayangnya HP ini tuh minus bagian lock screen-nya itu lupa pola. Kalian lihat aja. Dan ini memiliki minus yang lebih banyak di bagian kacanya itu udah pecah kayak gini. Dan juga tombol powernya itu nyungsep ke dalam, jadi susah. Jadi ini gua males beresinnya. Jadi nanti aja lah, kalau udah ada duit gua bawa ke tukang servis. Dan awalnya saya kira ini HP-nya beda, tapi pas gua lihat lagi ini HP-nya kayak sama gitu. Jadi udah kelihatan ya. Oke, kita taruh dulu yang Oppo F3 yang rusak parah ini. Di video inilah pertama kalinya gua review HP Oppo, karena kemarin itu gua kebanyakan review HP Samsung. Dan untuk yang ditunggu-tunggu, saya akan tes gaming. Pertama saya akan coba main ML.
Dan untuk performa main ML tentunya pakai setting rendah. Dan untuk performa mainnya itu lumayan lag, tapi agak lancar dikit. Dan ini performanya jauh lebih baik daripada Samsung Galaxy Grand Prime. Ya kalau dibandingin gak adil juga sih, masa HP jadul ngelawan HP 8 tahun lalu. Terus juga beda kelas sih, masa low end lawan mid range. Dan kalian lihat aja lah performanya sendiri dan kalian nilai lancar atau enggak. Menurutku sih ini HP-nya juga cukup lancar ya, tapi agak lag dikit. Kalau kalian mau mainnya dengan serius sebaiknya jangan pakai HP ini. Kalau mau main cuma iseng-iseng doang ya itu gak apa-apa. Untuk bermain Honor of King, iya ini dulu adalah pesaingnya MLBB, tapi sekarang udah terlupakan. Dikarenakan Mobile Legends itu udah jadi raja game MOBA di Indonesia. Dan untuk performa mainnya ini kadang nge-lag dikit, tapi ujung-ujungnya masih cukup lancar. Kalian lihat aja, nilai aja ini performanya. Yang gua rasakan itu kadang agak nge-lag, tapi selebihnya lancar lah. Tapi tetap aja kalau kalian mainnya serius sebaiknya jangan pakai HP ini. Tapi kalau mau casual atau iseng doang sih gak apa-apa. Dan ini saya udah ada di match ini, kalian lihat aja. Sebaiknya kalian main HOK di HP yang lebih tinggi speknya daripada HP ini. Ini kadang suka nge-lag kalau banyak musuh, apalagi tim. Ya selebihnya kalian bisa nilai aja deh performanya. Dan sayangnya waktu gua jalanin ini malah nge-crash. Ini gua udah coba berkali-kali nih buat nge-login. Kalian lihat aja nih, muncul logo Garena kan. Nah, ini disuruh download data bentar, kalian lihat aja. Oh bisa, kita coba ya. Oke, kita coba tulis nama kita. Kita tulis aja ini Wkers. Oke, ini kita ini experience aja lah. Nah kita, aduh muncul ginian lagi, ini bahaya. Tadu ya. Oke, ini masih cukup lancar ya, tapi jangan seneng dulu ya. Ya, gua udah tahu. Nanti gak usah gua ini cuma buat tes aja. Nah ini untuk mainnya ini juga masih cukup lancar ya, tapi kita nanti lihat di match dulu. Pun begitu ini agak nge-lag ya, harus sabar dikit ya. Nah ini kita revive dulu dan kita langsung terjun aja kemana aja. Males gua gak mau banyak omong lah. Ini kadang suka frame drop dikit lah. Dan yang pasti kalau mau serius itu jangan pakai HP ini. Tuh nge-lag. Waduh, nge-freeze. Aduh, HP ini juga udah panas loh. Oh, kita lanjut lagi ya. Jadi kesimpulannya HP ini masih bisa dipakai main FF. Kalau untuk kompetitif serius sebaiknya jangan pakai HP ini. Tapi kalau untuk iseng-iseng atau casual doang, ya gak apa-apa pakai HP ini. Yang pasti HP ini udah kurang rekomen buat main FF di zaman sekarang. Awalnya gua pengen coba Roblox kan, tapi sayangnya Roblox udah gak support di HP ini tuh, gak bisa. Akhirnya gua coba ganti sama PUBG Mobile, tapi yang versi full.
Dan kalau untuk bermain PUBG, ya jangan harap bisa lancar jaya. Tentunya gua pakai setting rendah aja ya, dan juga low spec. Biar agak ngebantu lah, biar HP-nya bisa ngehandle PUBG. Dan untuk performa mainnya sih ya pas-pasan lah ya. Kadang nge-lag, kadang lancar. Tapi selebihnya kalian nilai aja lah sendiri performanya. Nah, kalau untuk bermain Geometry Dash, ya ini ikonnya agak lain lagi. Dan gua gak akan coba level ringan kayak Stereo Madness, karena itu udah dipastikan lancar jaya. Saya akan coba level Dash. Dan untuk performa mainnya ini kadang lancar, kadang nge-lag. Ya pas-pasan lah. Tapi kadang suka nge-lag di bagian tertentu. Ya sayangnya pas di bagian ini tiba-tiba HP ini tuh stuttering dan saya akhirnya tiba mati. Kesel saya. Akhirnya saya coba level yang lumayan berat, yaitu Change of Scene. Gua coba yang versi auto karena gua belum pernah nyesain. Dan untuk performa mainnya ini kadang suka nge-lag. Ya wajar aja karena ini level berat. Dan kalau mau lancar harus pakai low detail mode. Itu pun kadang FPS-nya kadang masih gak stabil. Kalian lihat aja deh. Sayangnya di bagian ini HP ini tuh kadang ketar-ketir. Jadi singkatnya kalian masih bisa main Geometry Dash di HP ini. Tapi jangan yang berat. Selanjutnya gua akan coba Skeletal Shenanigans. Soalnya saya pengen nyiksa HP ini dengan level yang jauh lebih berat lagi. Saya coba yang versi auto karena udah pasti nge-lag brutal. Kalau yang versi asli jadi susah. Kalian lihat aja, udah dijamin pasti nge-lag brutal. Ini skip aja. Buset, nge-lag tuh, nge-lag. Ini bahkan lebih parah loh daripada Z2 Prime. Tapi agak sedikit lebih mending lah. Dan nge-lagnya itu kerasa banget coy. Lihat aja deh. Dan langsung force go coy. Gak kuat HP-nya. Dan untuk tes multimedia saya akan coba nonton 4K dan pakai setting 1080p karena takutnya gak sanggup lah. Dan untuk performa nontonnya ini lumayan ya biasa aja sih. Dan untuk kualitas layarnya menurutku biasa aja karena ini HP tuh udah lama dan ini jauh lebih bagus daripada HP Grand Prime. Dan karena ini layarnya IPS jadi ini jauh lebih mending daripada HP Samsung Grand Prime yang pakai TFT. Tapi kalau mau lebih lancar nontonnya lebih baik pakai settingan rendah biar lebih lancar. Nah, kalau untuk kualitas audionya menurut gua biasa aja sih. Dan untuk speakernya lumayan kenceng lah. Tapi menurut kalian gimana nih untuk kualitas audionya? Nah, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan dan penutupan. Jadi kesimpulannya, apakah HP Oppo F3 masih bisa dipakai sekarang di tahun 2025 dan menjelang tahun 2026?
Menurut gua kurang banget karena HP ini tuh OS Androidnya jadul dan juga banyak aplikasi yang udah gak disupport sama HP ini, dan juga pun YouTube gak bisa di HP ini, jadi harus lewat browser. Jadi kurang layak lah untuk dipakai di zaman sekarang. Kecuali kalau kalian ingin bernostalgia dengan HP Oppo, itu masih bisa. Apalagi nih HP itu umurnya udah 8 tahun dan tahun depan itu udah berumur 9 tahunan. Kalau saran gua sih mendingan pakai sosmed yang versi Lite, misalnya TikTok Lite, karena TikTok yang versi asli itu udah ketar-ketir dijalaninnya. Kalau kalian gunain buat sosmed aja masih oke. Sekarang gua tanya kalian, apakah kalian pernah memakai HP ini dan keluh kesahnya kayak gimana? Ceritain di kolom komentar ya. Nah, kalau untuk game lebih baik main game jadul aja kayak Granny Smith. Dan juga lebih baik kalau kalian masih mau main ML atau FF, lebih baik pakai settingan rendah. Dan juga kalian harus sabar juga, dikarenakan HP ini tuh prosesornya udah ketinggalan banget di zaman sekarang. Jadi kesimpulannya HP ini masih bisa di zaman sekarang, tetapi ada hal yang perlu dipertimbangkan. Dan juga HP ini sudah sangat kurang rekomen di zaman sekarang karena OS-nya yang jadul dan juga banyak aplikasi yang udah gak support, misalnya YouTube, Roblox, dan lain-lain. Menurut speknya, HP ini juga memiliki keunggulan. Di bagian kamera depannya itu memiliki kamera 16 megapiksel, jadi cocok banget nih buat kalian yang mau selfie. Tapi yang namanya perkembangan zaman itu udah jauh banget. Ada banyak HP murah lainnya yang udah cocok banget buat selfie. Jadi HP ini sudah tertinggal jauh banget ya guys. Nah, kalau kalian punya pertanyaan terkait HP ini, coba tulis di kolom komentar ya. So, segitu aja untuk video kali ini, dan mohon maaf banget kalau ada kesalahan. Harap dimaklumi karena ini gua itu adalah reviewer HP pemula ya guys. Jadi mohon banget kalau banyak kesalahan yang tak terduga. Oke, kalau kalian suka review HP kayak gini, jangan lupa di like dan subscribe ya guys, biar gue semangat nontonnya. Dan juga bantu gua untuk mencapai 4000 jam tayang agar bisa monetisasi, biar makin banyak HP yang di review. So, thank you semuanya yang udah nonton video kali ini, dan jangan lupa di like dan subscribe ya guys. Thank you semuanya dan sampai jumpa di next video. Bye bye.